Tahu yang X21 ya? HF21 ya, harusnya sih bisa jalan terus. Guys, Tapi sini mereka guys. belum minta saya nggak tahu. Wait, Tapi duduk, anggaran duduk, kan jongkok, dianggarkan jongkok, cukup jongkok, lama, jongkok, jadi jongkok. nggak masalah. Ini udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Mungkin delivery-nya kebetulan sekarang hari ini sebagian. Nanti kan Totalnya masih- berapa, Pak? Totalnya berapa, Pak? Oh, anggarannya? Pak, izin- Nanti rahasia itu. Izin konfirmasi Pak, 8,1 miliar dolar bukan sih Pak? Saya nggak bisa konfirmasi itu. Kalau pertahanan kan rahasia kan. Pak, yang Nanti Sukhoi akan ada gimana banyak, Pak? mungkin lebih. Pak Menku yang kabar Sukhoi gimana Pak? Karena misalnya Menhan lah, saya nggak ngerti kalau itu. Saya cuma bagian bayar aja. Kan tadi Presiden juga menyampaikan akan terus menambah kekuatan baik itu darat ataupun laut udara. Ini berarti udah dipersiapkan juga untuk dana anggaran ini, Pak. Ada tahun depan juga kan anggaran juga cukup signifikan. Tapi kalau anda tanya jumlahnya kan pasti juga. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar. Dalam tahun dekat ini ataupun tahun depan pasti. Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan udah anggaran juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang kan apakah yang betul kita harus jaga kemampuan pertahanan kita. Dalam keadaan APBN terkontraksi seperti ini, dianggarkan untuk pertahanan, Masih terkontraksi definisi Anda, Pak? ya artinya ada Enggak, itu kan udah dihitung dengan ini. Dengan ini sudah kita hitung anggarannya di bawah 3%, defisitnya di bawah persen PDB, jadi nggak usah khawatir. Jadi semuanya udah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam BBM. Jadi kita udah hitung dengan teliti, jadi nggak usah khawatir. Cukup ya, cukup. Pak Pur, soal dolar, Pak Pur. Pak, soal dolar dong, Pak. Yang HSG kabarnya dibuka merah. Berapa? Minus 6.400 Pak masuk sekarang. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki kan, jadi fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Imbal udah masuk, tapi hanya sedikit. Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi, sehingga pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi nggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun. Itu kita akan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit. Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Sampai IHSG anjlok. Sentimennya ada juga ya. Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah, seolah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita udah resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serap ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham. Pak, soal kritik di ekonomis, Pak. Penerbitan BSF apalagi Pak? Langkahnya Pak, selain BSF apalagi Pak yang bisa dilakukan? Nanti ada langkah lain yang Pak, soal kritik di ekonomis, Pak, kalau misalkan MBG dan Kopdes, soal kebijakan Kopdes dan MBG itu dikritik Pak sama The Economist karena dianggap membebani fiskal, itu tanggapannya gimana Pak? kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3% PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8% dari PDB defisitnya. Jadi nggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa. Jadi kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka selalu lihat deh kebijakan negara-negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100% semua dari PDB utangnya. Kita masih 40, kita masih bagus. Harusnya The Economist memuji kita. Oke, Pak. Pak, soal penerapan tarif resiprokal Pak sudah hari sejak ditekan itu gimana? Soal tarif resiprokal kan sudah 90 hari Pak sejak ditekan 19 Februari yang lalu. Penerapan sudah berlaku seperti apa Pak? Ini buat pacar lo nih. Waduh. Ini kan belum di sana kan masih ada, di Amerika kan masih belum terlalu resmi ya. Itu kan sama Mahkamah Agung Amerika Serikat, Supreme Court-nya bilang nggak boleh kan. Kita ikutin Amerika, tapi saya nggak tahu kita ikutin Amerika harusnya. Tapi kalau menurut saya sih kita nggak rugi, harusnya dieksekusi langsung. Tapi kita tunggu sana seperti apa. Oh berarti itu kabar dari Amerika Pak? Seperti itu. Anda tanya Menko Perekonomian deh, dia lebih tahu.
ya. Terima kasih Pak Pur.